Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat sidang jemaah subuh, mari sama-sama kita terus ingat kepada Allah dengan mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, insyaallah kelak di yaumil qiyamah, di alam akhirat, di mahsyar, InsyaAllah akan mendapatkan syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berselawat kita kirimkan doa kepada keluarganya Rasulullah, juga para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Sudah jam 6. InsyaAllah mungkin sekitar 15 atau 20 menit saja sebagai bahan dengan kita bersama. Sidang jamaah hari ini 29 Desember ya. Hari Selasa 26 Desember. Sama-sama kita tahu suatu peristiwa yang amat sangat dahsyat, itu peristiwa tsunami 26 Desember 2004 yang dulu sudah 19 tahun. Walaupun sudah 19 tahun, di telinga kita masih terngiang-ngiang dengan peristiwa itu. Walaupun kita mungkin tinggal di Mibo, kami tinggal di Penyerat, tapi seakan-akan hari itu begitu banyak lalu lalang manusia yang lari-lari. Dan juga ketika itu rasa-rasanya apa yang terjadi, karena orang-orang yang kena musibah dari bahkan di badannya berdarah-darah. Tsunami atau air laut naik, kita yang kita tidak ada di situ tidak yakin dan tidak percaya. Hanya berselang mungkin tidak lama, barang 10 atau 15 menit baru terasa. Begitulah kemahakuasaan Allah. Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa tsunami itu menjadi pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Betapa kita ini di dalam selaku kita insan manusia hamba Allah, tidak ada apa-apanya kita dengan Allah. Tak ada apa-apanya. Tak ada kekuatan apa-apa kita jika tidak Allah berikan. Maka la haula wa la quwwata illa billah. Sidang jamaah yang mulia, tsunami hari itu bisa menjadi ujian bagi kita, teguran bagi kita, dan menjadi suatu nikmat bagi orang yang kena musibah ketika itu, yang mereka selalu dekat dengan Allah. Begitu mereka kena tsunami, dihantam sama air, bahkan gempa sebelumnya, roboh bangunan kena pada diri mereka di dalam air, dalam laut yang bergulung-gulung, mereka meninggal. Tapi sidang jamaah, kita yang melihat terasa sangat sakit penderitaan mereka, tapi bagi mereka ketika mereka itu jaga langsung dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu syahid. Kita lihat ya, mereka begitu bangun, terjadi umpamanya gelombangnya di laut Loknga ataupun di Ulele atau pesisir laut dalam dunia ini. Begitu mereka bangun,
Ya Allah, di mana kami? Itulah terasa mereka seakan dalam surganya Allah bagi mereka yang taat tunduk patuh ketika itu kepada Allah. Tapi juga tsunami itu atau gempa itu sedang jamaah menjadi azab, siksaan, azab bagi orang-orang yang pembangkang kepada Allah, bagi orang-orang yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah, itu azab. Mereka diazab oleh Allah, diazab dengan peristiwa gempa tsunami, diazab, dan bahkan mereka mati pun lagi kena azab sampai hari kiamat. Maka sedang jamaah yang mulia, kita ini yang masih hidup untuk menjadi mungkin teguran kadang ketika hari itu kena tsunami masih hidup, teguran sedikit teguran Allah, bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Itu sedikit Allah uji, enggak banyak, sedikit dalam ujian Allah itu. Ada 5 cobaan Allah ya Allah uji dengan bisyai'in. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah saya. Sedikit Allah uji dengan kelaparan, minal ju'i wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, kemudian jiwa. Nah, kemudian juga dengan buah-buah, sedikit Allah uji, ketakutan sedikit. Nah, tapi sedang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kemudian juga sedang jamaah, saya kaitkan dengan yang lain. Juga dalam Quran Allah menciptakan ada nama makhluk Allah itu laba-laba dan lalat. Ada laba-laba, lalat. Ada laba-laba dalam Quran surah Al-Hajj kalau tidak salah saya, Quran surah Al-Hajj ayat 73, Al-Ankabut ayat 41, Allah itu di sana menciptakan makhluk Allah lalat dan laba-laba. Sehingga diolok-olok oleh kafir Quraisy ketika itu, apa Muhammad Tuhan kamu itu? Apa dalam Quran itu disebutkan lalatnya, lalat dan laba-laba? Apa ini itu? Makhluk apa itu? Jadi melecehkan Rasulullah, melecehkan Allah oleh orang kafir Quraisy. Maka selanjutnya Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah pada ayat 26. Asbabun nuzul Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Ketika itu orang kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Quran. Apa Tuhan Muhammad itu menciptakan lalat dan laba-laba? Maka Allah menciptakan itu nama satu lagi binatang Allah, namanya nyamuk. Untuk pagi ini saya pernah saya sampaikan untuk sebagai bahan kita bersama tentang lalat, laba-laba, nyamuk. Tapi saya fokus pada nyamuk. Bunyi ayatnya adalah Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayyadriba, itu bunyinya dhad ya, ya. Jangan pakai qalqalah karena ada yang baca ayyad, enggak ada ya itu ya. Wal ardh enggak ada dhad, dia hurufnya enggak ada bunyi pantulan. Karena ada yang baca kayak juga za kecil. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, wa idz qala, jadi enggak ada wa idz. Ini huruf-huruf ini ada yang baca qalqalah. Wa idz dengan tidak terasa terbunyi, jangan dipantul, jangan dibunyi je-nya ya. Ya, kembali. Sesungguhnya Allah, Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak segan. Mana tidak segan? Hendak malu Allah. Allah membuat perumpamaan berupa ba'udah, nyamuk. Nyamuk. Si kerana tak buah nyamuk. Si popo je nyamuk. Nyamuknya hanya trip bapak ibu Udin. Tidak lama dia hidup. Bukan kayak usia manusia. Dia hidupnya hanya 8 sampai 10 hari. Habis mati.
Kemudian yang menghisap darah nyamuk na dua. Lagi tanya manusia na uragam na urino. Kalau putuk na bencong, nya duduk je. Uragam urino. Tu nak cik bencong. Mama, ada mau ke sana ya? Nya kai pergi-pergi. Ya tetap agam urino. Tiga tu na tadi biar sabar. Khunsa nama aja. Ya, jadi ada nyamuk. Bau-bau tu nyamuk. Di na yang jantan, na yang betina. Jamaah yang menggigit kita nyampu inau pagang. Ni popo nyamuk yang menggigit kita apa sih? Mandua yang gigit kita tahu apa? Yang gigit manusia pergi hinau pagang. Atau mono atau yang gigit orang agam nyamuk hinau. Okey. Yang gigit orang hinau nyamuk agam. Apa ibu jamaah? Kita lihat nyamuk. Jadi ulangi, Allah tidak segan, tidak malu Allah membuat perumpamaan berupa nyamuk. Karena awalnya oleh kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah, mengolok-oloknya Al-Quran, mengolok-oloknya Allah. Untuk apa Allah buat itu lalat dan laba-laba? Maka Allah turunkan ayat Al-Baqarah ayat 26. Kita lihat, nyamuk sangat ringan dan sangat kecil, sangat ringan. Nyamuk. Nah, lihat kemampuan Allah. Nyamuk kecil. Nah, sebab nyamuk kecil luar biasa. Dengan pipet ini lebih besar pipet ni. Dipotong-potong pipet mungkin sampai 10 baru seumpama nyamuk. Potonglah 5 atau 7, 10. Nyamuk kecil. Tapi kemampuan Allah, walaupun nyamuknya kecil, tapi fasilitas pada nyamuk yang kecil itu luar biasa banyak. Apa yang pertama? Nanti tangkap seekor nyamuk, tangkap, letakkan di telapak tangan, lihat pada nyamuk. Lihat pertama di kepala nyamuk. Di kepala nyamuk ada mata, sebagaimana kita ada mata. Tanya nak mata 2. Pada nyamuk ada juga mata. Pada umpah kecil nyamuk, mata nyamuk aduh. Nak drop. Pada umpah mata. 2 tipluk. Le, pokoknya le. Kalau dah mantap dah. Le pokoknya kalau dia betul. Mana peduk angka aduh. Tangkap nyamuk, lihat di kepala nyamuk. Pada nyamuk yang kecil, kemahakuasaan Allah menciptakan makhluknya kecil itu nyamuk, tapi fasilitasnya banyak luar biasa pada tempat yang kecil. Mata nyamuk ada 100 biji. Drop nyamuk kalau untuk tertuh buah mata. Nyamuk ubit 4 hidung mata tertuh buah mata. Mutindih-tindih ya. Dan warnanya berwarna bermacam-macam. Kalau dia warna pelangi, na hijau, na belau, na kuning, luar biasa. Itu mata nyamuk ada 100 mata. Nah coba ni kalau nyamuk ubit pak hidung mata ketuh bah. Okey, jadi tanya ni kita sudah ada wajah ni Allah beri, ada mata 2. Umpamanya gepeduk na mata, ada mata kita barang umpamanya 20 mata lagi yo. Tak peduk tu ada mata muka tanya tak peduk mata na 20 buah tu muat ke dah? Muat kan? Tapi pada nyamuk yang kecil, kok bisa Allah menempatkan matanya sampai 100 biji? Itulah maha kuasanya Allah. Apalagi pada benda yang besar, apalagi peristiwa tsunami. Bagi Allah mudah saja. Nah, sedang jam itu satu. Ya, menjadi istilah bahasanya kalau tidak patis, lihatlah di HP yang ada patis. Pak Bijul tu HP ni tulisnya mata nyamuk. Ini kamu dah kita tanya Mbak Mas Google. Tapi kok Mas Google, Mas, ayo Mas, berapa ada mata nyamuk? Itu B. Kalau ayo mata nyamuk ada 100 biji. Luar biasa. 1, 2. Gigi. Kita punya gigi. Aduh, gigi kita. Ada berapa panjang gigi kita? 3 berapa? 36, 38. Tidak si yang sudah copot ya. Yang sempurna.
Gigi mata kita 2, mata nyamuk 100. Jauh kalah. Gigi kita ada, kalau nggak salah saya tahu 32 atau 34, 36 atau siapa. Gigi nyamuk dah, mulut nyamuk ada mulut kecil mulut. Walaupun kita buka nggak nampak, maka dia harus dipergunakan itu dengan ilmu yang Allah beri pada kita dengan namanya mikroskop. Pakai nyamuk di zoom, diperbesar, maka nampak besarlah nyamuk setelah pakai lensa mikroskop. Maka yang kecil tadi nampaklah mata nyamuk 100. Gigi dalam mulut nyamuk ada gigi sebanyak 48 gigi. Ya, bahasa Aceh paidu lah, paidu. Abah baca kok naik go 48 boego ke pancara oleh Allah. Itulah Allah Maha Kuasa. Dan ulanginya, pada makhluk yang kecil, benda yang kecil, Allah bisa menempatkan fasilitas yang banyak. Itulah Maha Kuasanya Allah. Tanya hamkin tak sanggup. Nah, 48 gigi. Kita punya jantung. Kita punya jantung. Pada apa jantung tanya? Nah, 2 apa? Tidak ada 2 jantung. Kita cuma 1 jantung. Jantung kita cuma 1. Maka jika jantung bermasalah, apalagi serangan jantung, terus cepat-cepat bawa rumah sakit. Dekat serangan jantung bahayakan. Cepat innalillahi maksudnya. Serangan jantung. Jantung kita 1. Nyamuk yang kecil di dalam dadanya, dibelah dadanya, nampak jantung, 3 jantung. Mikir nyamuk. Allah mampu. Lu pergi jantung nyamuk, ubik nyamuk, lebar jantung. 1 jantung sebagai ya pusatnya untuk mengontrol ya seluruh badannya. 2 lagi untuk mengontrol sayapnya, sayap kiri kanan. Itu jantungnya daripada nyamuk. Belalai, kalau bersingkat-singkat, belalainya ada 6. Kaki ada 6 juga. Walaupun lemah pun kaki 6. Pada belalai 6 belalai, setiap ujung belalai itu tidak lurus. Ia kayak pisau. Lagi ujung belalai daripada nyamuk, dia tidak lurus tapi ada bengkok sikit. Ibaratnya kayak pisau. Nah, tadi pertanyaan saya, yang menggigit kita nyamuk apa? Yang menggigit kita bukan nyamuk jantan. Yang dia bukannya makanannya darah sebenarnya, bukan makanannya darah. Tapi dia kan menghisap darah kita. Yang menggigit kita, yang menghisap darah kita itu nyamuk betina. Untuk apa? Untuk dia sebagai protein, untuk dia bisa bertelur. Nyamuk katanya ya inau, hanya nyamuk inau. Maka tanya kakak nyamuk anak pun apa? Nyamuk inau mana pun. Kak kita tulis berapa? Dia menggigit kita tidak banyak, Bapak Ibu jamaah. Ladung bengih nyamuk, ya Allah. Ladung tak apa-apalah, poh secara gen nak putih, 3 poh mati, hanya nak pun. Ladung menyiksa poh cuk. Yang goyang-goyang lah, cekeh baju dari boleh, dari aginya sayang, menyiksa walaupun dia amat kecil. Lagi poh cicak. Cicak boleh dibunuh. Kerana dia dulu masa Nabi Ibrahim. Ya, sebagai juga burung pipit kecil dia. Api yang sangat besar, yang kayu yang banyak, ranting-ranting yang banyak, bahkan bukan 1-2 hari sampai 7 hari itu kayu dicari begitu banyak, dibakar juga demikian, sehingga begitu banyak kayu Raja Namrud tak tahu bagaimana cara untuk itu Ibrahim dilemparkan ke dalam api, kiban cacar. Maka Nabi Ibrahim itu dibuatlah suatu tempat yang bisa untuk dilempar biar taruh sampai ke tengah. Tapi burung pipit yang kecil dia burung pipit dia berterbangan mengambil air dengan paruhnya sedikit dia terbang, dia tuangkan airnya, ambil lagi burung pipit kecil, terbang, dituang lagi airnya ke tempat api yang besar yang luar biasa. Maka lain longan cicak lain dia, api yang besar jih nak sampai itiup lah ipro. Ya Allah, hanya cicak
Ditiup pula. Kemudian ngomong sama pipit. Pipit, mana burung pipit? Burung pipit, ngapain kamu? Api yang begitu besar, tidak mungkinlah air sedikit yang kamu bisa ambil, kamu tuangkan ke situ, kamu buang sedikit, mana bisa tuh padam api yang sangat besar. Apa burung pipit jawab? Kalau saya nanti suatu saat saya akan disidang oleh Allah, wahai burung, kamu aku ciptakan dulu dalam dunia, aku dibakarlah raja, itu terbakarlah Ibrahim kasihku. Mana andilmu wahai burung pipit? Maka aku bisa jawab nanti, wahai kamu cicak, aku bisa jawab. Kalau Allah nanti tanya sama aku jawab, ya Allah, aku badan yang kecil ya Allah, sudah aku ambil air ya Allah, aku siram kepada Ibrahim. Itu masalah padam tidak padam, itu bukan saya. Mesti saya jawab. Tapi cicak tidak dia, malah mengejeknya, malah tiup lagi api. Maka cicak boleh bunuh. Tapi cara apa je nanti tertarik dengan karetnya, begitu jatuh mati, mati sekali dapat pahala. Karena pertama najis, ya najisnya ingat, kat taiknya najis. Taik dia najisnya. Tak mau lagi, tak ada tajak itu eknya najisnya. Termasuk badan pau tu, yang nak dua belah hati-hati. Nah kemudian jika pemaji terbuka tu nak sabar belah, ada cicak dalam. Pertanyaan lo, ke bang dia je. Je mendam habis jul. Hana apa? Bismillah aju. Lanjut ju. Cicak beres. Cok pindah. Angkat, lanjut ju. Allahumma masyaallah luar biasa. Nyuruh cicak ngai, pindah cicak jadi. Lah aku dah putar bola, dah putar ikan lah. Cicak. Tengok tak tanggung kuah dah cicak nah. Tapi kuah je kan le kata mungkin kalau pi sama dia kata, "Cok aku harus cicak." Pun tak mau. Mana apa cok cicak pindah. Baju di kuahnya. Harus dicak itu baju kau dia nilai kena dia hanya, tapi walaupun lu pegang harganya anak najis badan je, tapi biar baju dia cicak cicak je baju cicak je banyak harus cicak, tapi minyak anak menjijikkan wadah najis jijik hanya harum sendiri menjijikkan kalau cicak yang fikir bapak ibu jemaah lo kembali dah bunuh ya itu. Jadi burung pipit itu andinnya, sebab sebagaimana saudara kita di Palestina ya, kita berdoa kirim walaupun 255,000 ada yang kita dengan usaha dengan saudara kita di Palestina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada nyamuk itu ada, yaitu belalai ada 6, itu ujungnya kayak pisau yang menggigit kita. Sedang jamaah itu nyamuknya betina, dia untuk bertelur. Sekali bertelur, pada berapa biji? Dia udah 8 sampai 10 huruf, mati je, gantung lain. Tapi dia makanya kita bunuh nyamuk. Hari ini dah banyak, enggak ada nyamuk lagi 2-3 hari. Itu banyak lagi. Karena dia begitu mati hidup dia hanya 8 sampai 10 hari, tapi ketika satu nyamuk betina itu bertelur, disap darah kita terus bertelur, satu sekali bertelur 100 bertelurnya. Itu 100 telurnya. Jika itu bertelur dia kemudian 100, maka satu nyamuk sekali bertelur 100, maka jadi nyamuk yang banyak. Istilahnya kita bunuh satu, maka lahirlah 1000 istilahnya. Begitu banyak apa yang jamaah nyamuk. Long ulangi kena pegang mono, cikok baju mono, cara poh nyamuk. Hati-hati cik nah, ikat nyamuk poh je tiga mati. Biar menganiaya. Yang dong bengek nyamuk. Puah ikat. Dah gatai dong. Merumpuk nyamuk. Dah tacuk nyamuk, tak peduk long, tak poh. Setelah kita pukul, kita ambil lagi, kita letakkan di telapak tangan, hanasib long. Pakai long ibu jari, tegam lah. Mereka mati. Kenapa nak matinya? Itu tegam lah. Hansip dengan anak ibu jari, hansip dengan ibu jari, pakai mulut lah. Pakai mulut lah. Pakai mulut. Tenak lah. Terutama, dia tanya, kita jaga anak ambil kan? Baksa bonya mo, poma mepepe. Baksa bo pijet, poma menjaga. Bahasa bawah nyamuk anak bayi menan lewat tak bawah nyamuk rumah mengganggu nak gila dia mak tanya tali anak temu bijak yang
syak hidung bagi mentang-mentang ya kena bagi bayi ni tanya tacuk nyamuknya hanset dapat dong mbak kena balantai tak balang buat telapak jaro hanset dah buat tacuk ibu jaru tak tegang lah ngabah tak kelang pun kakak nak kakak aja mati kah hanset ya benar itu bapak ibu jamaah yang kepada makhluk nyamuk pelang binatang-binatang lain sedang jamaah yang fasilitas Allah beri. Kemudian pada nyamuk jika kakinya ada 6 dia Allah buat rem cakram lagi buat Honda adanya kan Honda yang Matic ada dia ada rem cakram maka rem cakram lagi tanya buat Honda munyo tak tegang rem rok belah neng belah wih nak tegang rem ikut nya langsung tidak balik tanya. Pada nyamuk ada pada kaki 6 tu dia Allah buat rem cakram rem cakram untuk apa dia bisa hinggap di mana saja perak dinding perak wadah pelapon pak atap ini kerana benda-benda yang licin hanci idong di cicak tapi nyamuk bisa pada kaca dia bisa kerana dia ada rem cakram tidak jatuh dia itu kemahakuasaan Allah Bapak Ibu jamaah. Dan masih banyak lagi yang lain sedang jamaah kerana waktu yang sangat singkat saya kena sampaikan ya sedang jamaah walaupun nyamuk ini maka Allah saya ulangi Allah tidak segan Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk itu ba'udah fama fawqaha dan juga yang lebih kecil daripada itu apa itu dulu ya fama fawq itu atau yang lebih kecil daripada itu daripada nyamuk apa itu corona dulu babi corona lebih kecil corona nak corona orang anak kan lalat tahu kecoa ataupun laba-laba kemudian nyamuk pak kecil nak corona lo tak pernah nak corona dia lebih kecil daripada corona ini becut COVID-19 hanya ini COVID 23 ke 20 deh kah you hati-hati no you COVID kali dalam COVID kali dalam karena kada tak puasa jika kada tak puasa bagah COVID makin meningkat kan hanya hati-hati sekali ya hanya yang hati-hati COVID ya nyoh berhati-hati kita sudah juga karena sudah meningkat lagi. Nah Bapak Ibu jamaah Allah kemampuan kekuasaan Allah luar biasa. Ingat pada nyamuk sekarang kepa Allah pakai nyamuk kepalah. Jangan fikir kepada makhluk yang kecil itu sehingga Allah buat perumpamaan banyak tadi fasilitas yang banyak. Sekarang kita lihat nyamuk yang kecil Allah mampu lagi untuk apa? Maka inokan kena DBD demam berdarah itu akibat nyamuk lebih badannya ikat gigit satu nyamuk namanya nyamuk Aedes aegypti yang bahaya nyamuk yang sangat berbahaya namanya nyamuk Aedes aegypti yang bahaya yang menyedikat danyo Bapak Ibu jamaah danyo pada mau rumah sakit DBD buat tempat kampung danyo pak kecil nyo keluarga dong kena ikat le nyamuk kemudian nyo menurut informasi diagnosa oleh doktor kena DBD lapor je Bapak kecil defogging menyo hana laporan hana bawainan hana kanun DBD hana fogging menyo kana berita defogging karena nyamuk Aedes aegypti bahaya. Nyamuk yang kecil ni bahaya sekali. Raja Namrud atau Numrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam kemampuan luar biasa tabau cerita dengan Firaun ya tapi apa terjadi dia mati Namrud mati kon jipoh oleh manusia tapi dia mati gara-gara makhluk Allah nyamuk. Namrud datang nyamuk masuk ada yang bilang dari hidungnya hitam moro hidung ada juga dari telinga dan singgahlah hingga di otak di kepalanya hitam nyamuk tidak bisa keluar menjerit sakit luar biasa. Ahli-ahli doktor-doktor dipanggil oleh Raja Namrud tabib-tabib semuanya kemudian bahkan tidak bisa kemampuan mereka dipanggil lagi penyihir-penyihir
ahli-ahli nujum untuk bisa menyembuhkan. Namrud bisa mengeluarkan namanya lalat, nyamuk ba'udah yang sudah masuk ke dalam diri dia. Kita mau hidung ide ngeneng enggak bisa, sehingga dia mati gara-gara nyamuk idamuk. Itu Namrud mati, sangat hina dengan sabuh nyamuk Allah, mati Namrud. Bapak Ibu yang dikasihi Allah SWT, kesimpulannya pada kesempatan yang amat sangat mulia ini, karena sebelumnya peristiwa karena hari ini 29 26 Desember yang lalu Bapak Ibu jamaah tentang peristiwa tsunami, maka itulah kemahakuasaan Allah yang sangat luar biasa Allah. Nah, kemudian hari ini beberapa hari lagi sedang jamaah yang menghadapi istilahnya tahun baru 2024. Mungkin kita di Mibo ini orang minggunya tengah apa tu? Tengah Leblosa, orang terakhir orang minggu, nya kat siap-siap mendung urang hojak penting baju mana-mana itik-itik, dia aju malam minggu ju ile, ambil lagi awal dah. Naudzubillah Bapak Ibu jamaah, bukan demikian, kita malam tahun baru ini bisalah kita di rumah saja. Ya, kalau mungkin ada kegiatan pengajian tak apa-apa silakan. Kalau ada pengajian silakan, tapi jangan kayak kita hura-hura, tidak usah keluar rumah ya. Istilahnya putar-putar, kemudian menunggu pukul 00 tanggal 31 itu malamnya, menunggu pukul 00 ya. Begitu ada 11, 58, 59, 59 detik, 58 detik, terus turun. Nah, urut menyambutnya 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2, 1. Ya Allah, enggak ada itu apa yang jemaah. Pukul 00 malam Senin, pukul 00 nanti malam sama. Itu malam nasi pukul 00. Nak pergi hantar malam dah. Kau nak pergi malam tu ni? Itu malam pindah nasi. Nanti malam ada juga ya. Untuk malam pergi hantar nasi mati. Kau pindah pukul 00 tu malam Senin pergi pukul 00. Tidak ada beda itu Bapak Ibu jamaah. Yang penting kita introspeksi diri kita, muhasabah diri yang sudah kita lewati, apakah kita banyak beramal saleh dengan Allah atau tidak, dan juga hablum minallah juga hablum minan nas. Juga itulah peningkatan Bapak Ibu jamaah. Baik, demikian saja, semoga ada manfaatnya kaitan dengan tsunami, dengan tadi saya sebutkan nyamuk tentang ciptaan Allah sangat luar biasa yang menjadi pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu jamaah. Allah kuasa, tadi saya ulangi, Allah buat nyamuk kecil tapi fasilitas yang sangat banyak pada itu nyamuk sedang jamaah. Dan dia nyamuk ini ya, walaupun itu dia ada nyamuk yang sangat berbahaya. Itulah Allah Maha Kuasa. Ada nyamuk Aedes aegypti itu jadi demam berdarah. Nah, kemudian ternyata ada juga manfaat daripada nyamuk sedang jamaah. Dengan Allah menciptakan nyamuk sehingga manusia ini bisa berkarya dengan ilmunya yang Allah tuntut mencari ilmu, karena ilmu Allah itu banyak sekali, sehingga mereka sudah ada ilmu. Allah ciptakan nyamuk sehingga manusia tahu, oh banyak nyamuk, maka harus ada pembasmi nyamuk. Maka adalah lapangan kerja, itu dirikanlah PT-PT, CV-CV, itu industri-industri untuk membuat itu obat nyamuk. Dengan nyamuk Allah pakai, manusia pakai obat nyamuk. Untuk apa? Terserap tenaga manusia yang banyak sekali. Nalah produksi mewajib dengan obat nyamuk. Begitulah Bapak Ibu jamaah. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.